Bumi bulat atau datar sudah menjadi perdebatan selama berabad-abad, baik dari kalangan agama maupun ilmuwan. Dan sudah banyak juga yang melakukan penelitian dan ekspedisi untuk membuktikan kebenaran teori masing-masing. Tetapi, pernahkah terpikir oleh teman-teman kalau kedua teori itu adalah benar? Dalam hieroglif Sumeria kuno yang ditemukan di selatan Irak, memuat pengetahuan tentang awal mula penciptaan bumi. Dan hieroglif ini sudah diterjemahkan oleh para ahli sejarah dunia kuno. Pada mulanya, alam semesta hanya berupa kekosongan. Tidak ada apapun di semesta yang kosong ini. Sang penguasa semesta yang disebut sebagai Eru oleh orang Sumeria kuno memandang tidak baik kalau alam semesta dibiarkan kosong. Lalu sang penguasa semesta menciptakan suatu dataran luas yang melayang di lautan kosmik yang tidak berbatas. Dan Eru melindungi dataran luas ini dengan kubah yang diciptakan dari kabut dan energi semesta. Sesudah semua berjalan dengan baik, maka Eru mulai memerintah air agar berkumpul untuk mengitari dataran itu. Dan Eru memerintahkan agar air itu untuk melahirkan kehidupan. Dan air itu mulai dipenuhi oleh ikan-ikan dan makhluk-makhluk indah yang menghuninya. Dan dataran itu disebut sebagai bumi. Setelah melewati masa yang sangat lama, Eru berpikir untuk menciptakan makhluk yang membantu memelihara ciptaannya mula-mula. Maka diciptakanlah makhluk abadi dari cahaya, yang diciptakan dengan rupa yang sangat indah dan memiliki keabadian. Dan Eru memberi mereka nama Pesera. Makhluk Pesera ini sangat suka dengan keindahan, keteraturan, dan kedamaian. Mereka juga diberi anugerah dengan kecerdasan yang luar biasa. Pesera diciptakan Eru dengan jumlah yang tetap, artinya mereka tidak bertambah atau berkurang. Eru membuat hunian untuk kaum Pesera di seberang dataran itu dan menyambungkannya antara dataran dan tempat kaum Pesera dengan sebuah lorong yang melintasi menembus lautan. Kaum Pesera membangun peradaban, kota, dan istana yang megah, dengan segala keindahan, kedamaian, keagungan yang tidak bisa dibayangkan oleh khayalan manusia sekalipun. Eru sangat menyukai keseimbangan, maka Eru menciptakan lagi makhluk dari api yang mempunyai sifat kebalikan dari Pesera. Makhluk yang diciptakan ini tidak suka kedamaian, keteraturan, dan mereka mempunyai sifat yang serakah dan dipenuhi amarah. Dan rupa mereka dibuat sangat menyeramkan, tetapi mereka diberi sedikit rahasia pengetahuan tentang alam semesta. Eru memberi mereka nama Rafor. Kaum Rafor ini ditempatkan Eru di bagian bawah dataran itu. Setelah penciptaan Pesera dan Rafor, dataran itu masih kosong dan belum dihuni oleh siapapun. Maka Eru menciptakan makhluk ketiga yang diambil dari tanah dataran itu dan ditiupkan nafas semesta, sehingga makhluk itu hidup. Tidak seperti Pesera dan Rafor yang sejak awal penciptaan sudah memiliki sifat, maka makhluk ketiga ini diciptakan tidak memiliki sifat dan tidak diberitahu tentang pengetahuan apapun. Tetapi mereka diberikan kemampuan untuk belajar. Eru menciptakan makhluk ketiga ini sepasang agar mereka memenuhi bumi dan makhluk ketiga ini adalah manusia pertama. Pada mulanya, manusia ini berjumlah sangat sedikit dan mereka menjadi kesayangan Eru dan Pesera. Pesera sering mendatangi bumi dengan berlayar melewati lorong lautan untuk mengajarkan para manusia ini dengan pengetahuan astronomi, perbintangan, teknik membangun, dan pengobatan. Sehingga manusia menjadi pintar dan membangun peradaban mereka sendiri. Dan beberapa manusia dibawa Pesera untuk tinggal di tanah keabadian, tentu hanya yang terpilih saja. Rafor yang melihat jumlah manusia semakin banyak dan hidup dalam kedamaian seperti Pesera, menjadi marah karena mereka tidak suka dengan keteraturan. Maka mereka mulai mencari jalan untuk ke permukaan dataran itu. Mereka menggali ke dalam dataran itu sampai tembus ke sisi di mana tempat manusia berada, karena dataran itu berbentuk seperti koin yang mempunyai dua sisi. Dan Rafor mulai mempengaruhi manusia untuk berselisih.
mengajarkan membuat senjata dari biji besi dan teknik perang. Mulailah perang besar manusia pertama di dataran itu. Pesera sangat sedih melihat kehancuran yang disebabkan perang itu. Tetapi manusia itu sudah menjadi sangat keji dan serakah karena hasutan Refor. Dan setelah perang besar pertama, muncullah kerajaan manusia paling kuat di dataran itu. Dan lagi-lagi Refor menghasut para manusia untuk berperang. Tetapi tidak lagi dengan sesama manusia, tetapi menyerang tanah keabadian yang dihuni Pesera. Maka terciptalah aliansi pertama manusia dengan kaum Refor. Mereka membuat kapal perang raksasa yang berjumlah sangat banyak sekali sampai hampir menutupi seluruh lautan. Dan mereka beserta makhluk menyeramkan dunia kuno dari kaum Refor pergi menyeberang melewati lorong penghubung ke dunia Pesera. Mereka berlayar berbulan-bulan lamanya dan akhirnya sampailah armada itu ke tanah keabadian. Pada saat mereka sampai ke tanah keabadian, rasa takut meliputi mereka karena mereka melihat betapa megahnya peradaban kaum Pesera. Tetapi karena hasutan kaum Refor, mereka mulai menyerang tanah keabadian. Kaum Pesera yang terkejut melihat kedatangan armada sebesar itu langsung berusaha memberi perlawanan. Berbeda dengan manusia dan Refor, bila kaum Pesera mati, maka mereka tidak benar-benar mati, tetapi berubah bentuk menjadi cahaya, karena mereka makhluk abadi. Sehingga mereka bisa memberi perlawanan terus-menerus tanpa henti. Inilah perang terbesar aliansi manusia Refor melawan makhluk abadi Pesera. Manusia dan Refor mengalami kekalahan dan korban yang sangat banyak. Sisa-sisa manusia dan Refor pun mundur kembali ke dataran itu. Tanah dan laut keabadian pun berubah menjadi merah karena dipenuhi darah. Setelah perang aliansi besar manusia Refor melawan tanah keabadian, kaum Pesera menangis. Tangisan mereka sampai mengguncang tahta Eru. Maka Eru datang dan sangat terkejut melihat tanah keabadian menjadi merah. Kaum Pesera menceritakan semua kepada Eru. Eru yang bijaksana memang sudah mengetahui semua yang akan terjadi, karena rencana Eru tidak ada yang mengetahui baik manusia, Refor, ataupun Pesera. Maka Eru menghancurkan lorong penghubung antara tanah abadi ke dataran itu, dan menguncang bumi dengan sangat dahsyat. Guncangan itu menutupi sisi daratan di mana kaum Refor berada, sehingga kaum Refor terkurung di dalam perut dataran itu. Dan dataran tempat manusia berada dibuat menjadi bulat, sehingga bila manusia ingin menyerang tanah abadi, maka mereka hanya berputar-putar saja dan tak akan bisa keluar dari dataran itu. Maka terputuslah tanah keabadian dengan dataran itu sampai sekarang. Dan dataran itu adalah bumi, dan bumi yang semula datar menjadi bulat.